Halo guys, balik lagi nih bersama saya, Erik Charles Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal yang muncul di UTBK tahun 2021. Tepatnya di bagian tes potensi skolastik atau TPS, di bagian pengetahuan kuantitatifnya. Nah, di video kali ini, saya akan membahas 5 soal. Soalnya itu mengenai logaritma. Nah, tapi dia mirip-mirip lah tipenya. Jadi biar kalian lebih paham saja bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini. Nah, kita lanjut ya ke soal yang pertama. Soal pertama itu, bilangan real X memenuhi persamaan logaritma dari X plus 1 sama dengan 1 plus log dari X. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q? Berikut yang benar. Nah, ini ada tabel. P-nya itu sama dengan X, Q-nya itu sama dengan 1/3. Nah, ini pilihannya. A itu kuantitas P lebih besar daripada Q, B itu kuantitas P lebih kecil daripada Q, C itu kuantitas P sama dengan Q, D itu tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Nah, cara mengerjakan tipe soal seperti ini gimana? Caranya itu, kita lihat yang diminta. Karena yang diminta itu kita temuin hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q, itu di tabel juga disebut bahwa kuantitas P itu harganya sama dengan X. Maka kita cari nilai dari X. Nah, cara mencari nilai dari X, kita hitung ke persamaan logaritmanya. Nah, di sini ada persamaan log dari X plus 1 sama dengan 1 plus log X. Nah, kita pakai sifat logaritma. Nah, kita ubah nih. 1 ini kan sama dengan log dari 10. Jadi, log dari 10 itu sama dengan 1. Kalian harus ingat nih sifat logaritma yang pertama yang akan kita pakai nih. Di soal yang pertama. Log dari 10 itu sama dengan 1. Karena ini basisnya itu adalah 10 dan numerusnya ini adalah 10, berarti ya udah 10 log 10 itu sama dengan 1 atau log 10 sama dengan 1 gitu. Nah, contoh lain, misalkan basisnya itu adalah 2. 2 log dari, nah numerusnya itu, kalau numerusnya itu 2, ini jadi 2 log 2, itu juga sama dengan 1 gitu. Nah, ini sifat yang akan kita pakai. Atau bentuk umumnya itu adalah A log A itu sama dengan 1. Nah, ini sifat yang akan kita pakai. Nah, berarti bisa kita ubah nih. 1 ini kita ubah menjadi log 10. Kenapa basisnya itu 10? Atau di sini kan nggak ada ya. Kalau basis 10 tuh kita nggak usah tulis saja gitu. Nah, kenapa pakai yang log 10? Bukan yang 2 log 2, 3 log 3 misalkan gitu. Nah, karena di sini basisnya bernilai 10 kalau nggak ada basisnya. Jadi kita pakai yang basis 10. Maka kita ubah 1 ini ke log 10, seperti itu. Nah, maka kita dapat nih, kita tulis di bawahnya aja ya. Jadi log dari X plus 1 sama dengan log 10 ditambah dengan log dari X. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai sifat logaritma yang kedua. Nah, sifat logaritma yang kedua itu ada A log dari B ditambah dengan A log dari C. Ini sama dengan A log dari. Nah, kalau ada pertambahan logaritma dengan basis yang sama, yaitu A misalkan, berarti kita tinggal mengkalikan numerusnya, yaitu kita tinggal kali B dengan C. Jadi, A log dari B dikali C. Nah, seperti ini, A log B dikali C gitu. Nah, ya udah berarti ini kan basisnya udah sama ya, sama 10 ya. Nah, tinggal kita kalikan numerusnya, yaitu 10 dengan X, berarti 10X. Jadi seperti itu. Jadi kita dapat logaritma dari X plus 1 sama dengan logaritma dari
10 dikali X yaitu 10X. Nah, karena ini basisnya udah sama ya, sama-sama 10 nih, berarti tinggal kita coret aja nih. Kita coret aja nih. Cet, gitu. Kita coret. Jadi kita dapat X plus 1 sama dengan 10 dari X. Seperti itu. Nah, maka ini X-nya pindah ruas ke sini, ke kanan. Maka kita dapat nih 10X dikurang X jadi 9X. Maka 9X sama dengan 1. Maka X-nya ini sama dengan 1 per 9. Nah, tinggal kita cari nih, X sama dengan 1 per 9. Terus Q-nya itu nilainya 1 per 3. Nah, ini kita ubah aja nih. Kita ubah. Karena ini penyebutnya adalah 9, kita ubah nih 3 ini. Biar jadi 9 harus dikali berapa? Dikali 3 kan ya? Berarti pembilang dan penyebut kita kalikan sama-sama 3 gitu. Jadi 1 dikali 3 ya 3 per 3 dikali 3, 9. Nah, kita ubah sepertiga jadi 3 per 9. Nah, tinggal kita tentuin 1/9 sama 3 per 9 gedean mana? Jelas gedean 3 per 9 kan ya? Tinggal kita lihat aja nih pembilangnya. Jadi 3 ini 1. 3 sama 1 kan gedean 3 kan ya? Jelas. Nah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa Q ini nilainya lebih besar daripada P. Berarti kalau kita urut, karena ini diminta P dulu, berarti P itu lebih kecil daripada Q. Nah, ini hubungan yang tepat nih. P kurang dari Q. Berarti opsi yang tepat itu adalah B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini ada bilangan real X memenuhi persamaan yang ini nih. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya itu 4, Q-nya itu adalah X. Nah, pilihannya sama seperti tadi. Nggak usah kita bacakan ya, sama seperti tadi. Nah, tinggal kita cari ini sama seperti sebelumnya. Kita cari nilai X, karena kuantitas Q itu harganya sama dengan X. Berarti tinggal kita cari nilai X-nya. Nah, cara mencari nilai X gimana? Dari persamaan logaritma yang ini, gitu. Kita tulis ulang dulu ya. 2 logaritma dari 3 log 4X plus 1 ya. Nah, ini 3 log 27. Berarti 27 ini kan kita ubah ya. Jadi 3 pangkat 3. Nih, tulis di sini deh. 3 log 27. Itu kita ubah jadi 3 log 27 itu kan 3 pangkat 3 nih. Ya kan? Nah, kalau ada pangkat nih di numerusnya, ini bisa kita buang aja nih, buang ke keluar nih, keluar logaritmanya. Berarti bisa kita ubah nih, 3-nya ini pindah gitu. 3 loncat ke depan jadi 3 dikali dengan 3 log 3 sisanya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dari sifat logaritma yang A log dari B pangkat N itu sama dengan A log B dikali dengan N. Nah, ini sifat logaritmanya. Jadi, si N ini pindah ke bawah sini gitu. Pindah ke bawah N-nya. 3 pindah ke bawah gini. Jadi, 3 dikali 3 log 3. Nah, 3 dikali 3 log 3 berapa? Nah, ini 3 log 3. Tadi kan kita ingat ya bahwa A log A sama dengan 1. Di soal yang pertama. Berarti 3 log 3 sama dengan 1 gitu. Berarti 3 dikali 1 yaitu 3. Nah, berarti 3 log 27 sama dengan 3. Nah, 3 kita pindah ruas nih. Kita kali ke kanan. Jadi, sepertiga dikali 3. Hasilnya sama dengan 1. Berarti ini itu sama dengan 1 nilainya gitu. Paham kan ya? Tinggal dikali aja. Ini 3 log 27 kita kali ke kanan gitu. Nah, seperti itu. Sepertiga dikali 3 jadi 1. Nah, kita dapat ini persamaannya. Nah, tinggal kita ubah nih. 1 ini kan bisa kita ubah menjadi A log A ya. Sama seperti sifat yang nomor 1 tadi. Nah, kita ubah A-nya itu dengan basis yang ada di ruas kiri. Basis yang ada di ruas kiri itu 2. Berarti 2 log 2 nih kita ubah nih. Ini, 1 ini kita ubah jadi 2 log 2. Nah, kita tulis ulang dulu. 2 log dari
3 log 4x plus 1 sama dengan 2 log 2. Nah, karena ini ada 2 log berarti bisa kita coret nih, karena sama. Gitu. Ya udah, berarti 3 log 4x plus 1 sama dengan 2. Jadi kita dapat 3 log 4x plus 1 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita ubah lagi. 2-nya ini itu kita kalikan 1 kan ya. Jadi kan 2 dikali 1 kan tetap 2. Jadi boleh kita kali 1. Nah, 1-nya tadi itu kita ubah lagi menjadi 3 log 3 karena basisnya ini 3 di ruas kiri gitu. Jadi ini kan 2 dikali 1. Nah, 1-nya ini diubah jadi 3 log 3 gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita pakai sifat yang ini tadi. A log B dikali N itu sama dengan A log B pangkat N. N-nya ini sama dengan 2 gitu. Jadi 2-nya ini pindah ke pangkat dari si B. B-nya ini yang ini nih, yang numerus ini, 3. Berarti 3 log 3 kuadrat gitu. Nah, maka kita dapat nih 3 log dari ruas kirinya 4x plus 1 sama dengan 3 log 3 kuadrat atau 3 log 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Langsung saja. Nah, seperti ini. Nah, ini karena udah sama 3 log 3 log bisa kita coret nih. 3 log 3 log. Jadi 4x plus 1 sama dengan 9. Nah, berarti 4x sama dengan satunya pindah ruas ke kanan. 9 dikurang 1 jadi 8. Nah, maka kita dapat x sama dengan 8 bagi 4, 2. Nah, maka x sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Nah, 4 sama 2 gedean mana? Berarti gedean 4 kan ya? Berarti P lebih besar daripada Q gitu. Nah, tinggal kita cek A. Berarti jawaban yang tepat, yaitu kuantitas P lebih besar daripada Q. Nah, seperti itu caranya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini, jika X adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan logaritma, A log dari 2x dikurang 1 dikali 5 log A sama dengan 2, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q yang benar? P ini 15, Q ini adalah X. Nah, kita cari nilai X nih. Nah, cara mencari nilai X, kita lihat persamaan logaritmanya. Nah, di sini kita tulis ulang dulu ya. Kita tulis ulang di sini. A log 2x dikurang 1 dikali 5 log A. Sama dengan 2. Nah, ini bisa kita pakai nih sifat logaritma. Nah, sifat logaritma yang mana? Kita lihat nih, ini kan basisnya ini adalah A. Sementara A-nya ini sebagai numerus kalau yang di sini. Nah, berarti tinggal kita ubah nih. Biar A-nya ini sebagai basis gitu. Nah, cara mengubahnya itu kita pakai sifat logaritma yang 1 per dari A log B itu sama dengan B log dari A. Nah, seperti ini. Nah, 5 log A ini bisa kita ubah nih. 5 log A berarti jadi 1 per A log 5 gitu. Nah, berarti 1 per A log 5 dikali A log 2x dikurang 1. Nah, berarti jadi A log dari 2x dikurang 1 per A log 5. Nah, bisa kita ubah seperti ini, sama dengan 2. Nah, ini bisa kita pakai sifat logaritma juga nih, yang A log dari B per A log dari C itu sama dengan C log dari B. Nah, bisa kita ubah seperti ini. C log B sama dengan A log B per A log C. Nah, tinggal kita ubah berarti jadi C log B. Berarti 5 log 2x dikurang 1. 5 log 2x dikurang 1 sama dengan 2.
Nah, berarti ini kita ubah ke bentuk eksponen, jadi 5 pangkat 2, biar gampang. Jadi, 2x dikurang 1, ini cara ngubahnya ya ke bentuk eksponen, 2x dikurang 1, numerus sama dengan 5 yang basis, ini basis dipangkatin dengan yang ada di ruas kanan, seperti itu. Itu cara gampangnya. Jadi 5 kuadrat, seperti itu. Berarti 2x dikurang 1 sama dengan 25. Berarti 2x sama dengan 25 ditambah 1, 26. Berarti x sama dengan 26 dibagi 2, yaitu 13. Nah, x sama dengan 13 nih. Nah, P-nya itu 15. Berarti 15 sama 13 gedean mana? Yaitu gedean 15 kan? Berarti P lebih besar daripada Q gitu. Nah, P lebih besar daripada Q berarti opsinya itu adalah A. Yaitu kuantitas P lebih besar daripada Q. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, nomor 4 ini, jika X adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan logaritma, ini persamaannya, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q yang benar? P ini adalah X, Q-nya ini adalah 3 akar 3. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini kan ada akar pangkat 3 dari 3, dan akar pangkat 3 dari 27. Nah, berarti tinggal kita ubah ke bentuk pangkat saja. Jadi, akar pangkat 3 dari 3 yaitu 3 pangkat 1 per 3. Jadi 3 pangkat 1 per 3 logaritma akar pangkat 3 dari 27 berarti 27 pangkat 1 per 3. Sama dengan 3 log X pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, 27 ini kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Berarti 3 yang pangkatnya itu tadi kita kalikan dengan 1 per 3. Jadi 3 kali 1 per 3 kan 1. Berarti jadi 3 pangkat 1 per 3 logaritma dari 3. Seperti itu. Sama dengan 3 log X pangkat 3. Nah, ini. Nah, ini bisa kita pakai sifat logaritma nih. Yang A pangkat M logaritma B pangkat N itu sama dengan N per M dikali A log B. Nah, seperti ini. Jadi, pangkat yang numerus dibagi pangkat yang basis dikali dengan sisanya, yaitu A log B, gitu. Jadi, N sama F dibagi, ditaruh bawah, gitu. Nah, berarti ini bisa kita ubah nih. Jadi, 1 per 1 per 3. 1 per 1 per 3 kan 3 ya. Berarti 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Berarti 3 dikali 1. Sama dengan, nah, 3-nya ini yang berdasarkan sifat yang tadi, atau pakai sifat ini juga bisa, yaitu jadi 3 per 1. 3 per 1. Ini kan pangkatnya 1. Jadi 3 per 1, yaitu 3. Jadi 3 dikali 3 log X gitu. Nah, ini 3 dikali 1 kan 3 ya. Berarti 3 dibagi 3, yaitu 1. Jadi 1 sama dengan 3 log dari X. Seperti ini. Nah, pakai sifat yang tadi nih, kita ubah dari bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Jadi, numerus sama dengan basis dipangkatin dengan yang di sini, yang di sebelahnya, yaitu 1. Berarti 3 pangkat 1, yaitu 3. Nah, berarti X sama dengan 3 gitu. Nah, ini X sama dengan 3. Nah, berarti 3 sama 3 akar 3 gedean mana? Berarti gedean 3 akar 3 kan ya? Berarti P kurang dari Q gitu. Jadi gedean Q. Nah, berarti opsi yang tepat itu adalah B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini ada soal yang terakhir yaitu nomor 5. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar yang memenuhi persamaan logaritma ini, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? P itu X1 dikali X2, Q itu 3 akar 2. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Di sini ada yang mirip-mirip nih, yaitu 2 log X. Tapi di sini ada 2 log akar X. Berarti kita ubah nih. Akar X-nya ini biar jadi X doang. Nah, berarti kita ubah ke bentuk pangkat dulu.
akar X itu kan X pangkat setengah. Berarti kita ubah nih, jadi 2 dikali 2 log X dikuadratin dikurang 2 dikali 2 log X pangkat setengah. Sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang tadi, A log B pangkat N, N-nya ini yaitu setengah, bisa pindah ke luar gitu, ke bawah gitu. Jadi, kita dapat setengah dikali 2 log X nantinya. Nah, maka kita dapat nih 2 dikali 2 log X yang dikuadratin dikurang, berarti setengah pindah ke bawah, jadi setengah dikali 2 log X. Nah, setengahnya itu, ini pindah ke bawah kan. Nah, yang udah pindah ke bawah, setengahnya itu dikali dengan 2. Nah, berarti 2 dikali setengah, yaitu 1. Berarti sisa 2 log X doang. Jadi 2 log X sama dengan 1. Nah, satunya ini pindah ke ruas kiri. Jadi kurang 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang mirip nih, yaitu 2 log X, 2 log X. Berarti kita tinggal misalin nih, 2 log X-nya ini sama dengan suatu variabel. Misalkan P lah ya. Kita misalkan 2 log X sama dengan P. Kita misalkan seperti ini. Nih. Nah, berarti kita ubah nih 2 log X sama dengan P. Berarti 2P kuadrat dikurang 2 log X sama dengan P. Berarti P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita biar gampang pakai sifat teorema Vieta, sifat akar-akar gitu. Nah, kita ingat bahwa ada persamaan kuadrat nih. Persamaan kuadratnya itu kan bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, seperti ini. Di mana akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah X1 sama X2. X1 sama X2. Gini. Nah, hasil penjumlahan akar-akarnya ini, yaitu X1 ditambah X2, itu sama dengan min dari B per A. Nah, ini harus kalian ingat. Nah, terus X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. B-nya ini adalah koefisien dari X yang ini, A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat. Di mana A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Nah, terus X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya ini adalah konstanta, A-nya ini sama seperti tadi, koefisien dari X kuadrat. Nah, ini rumus teorema Vieta. Kalau kalian belum paham, bisa nonton di video saya sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas. Nah, kita lanjut ke soal yang tadi. Soal yang tadi kan 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita pakai sifat teorema Vieta yang pertama, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Di mana X1 sama X2 akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Nah, berarti akar-akar persamaan kuadrat yang ini kan P ya, P1 dan P2 gitu. Jadi, P1 ditambah P2 itu sama dengan min B per A. Berarti min dari B. B-nya ini adalah koefisien dari X. Berarti di sini koefisien dari P. Koefisien dari P itu min 1. Berarti min 1 per A. A-nya ini koefisien dari X kuadrat. Kalau di sini koefisien dari P kuadrat, yaitu 2. Berarti min 1 per 2 gitu. Jadi, min ketemu min jadi plus. Jadi 1 per 2. Nah, seperti itu. Nah, berarti tinggal kita ubah. P-nya ini apa? P-nya ini adalah 2 log X. Berarti tinggal kita ubah ke 2 log X1 ditambah 2 log X2. Sama dengan 1 per 2. Nah, ini kan ada penjumlahan nih, penjumlahan dari logaritma. Di mana basisnya itu sama-sama 2 gitu, udah sama. Berarti tinggal kita kali aja, sesuai sifat yang di nomor sebelumnya. Jadi 2 log dari X1 dikali X2. Sama dengan 1 per 2. Nah, tinggal kita ubah ke bentuk eksponen, yaitu numerus X1 dikali X2 sama dengan basis, yaitu 2,
pangkat sebelahnya, yaitu setengah. Jadi 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu kalau jadiin akar itu akar 2. Nah, seperti ini. Nah, berarti X1 dikali X2 sama dengan akar 2. Nah, berarti P itu bla 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 dari Q. Itu yang tepat apa tuh? Akar 2 bla 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 dari 3 akar 2. Berarti kan lebih gede 3 akar 2 lah ya, jelas ya. Karena depannya aja 3 gitu. Ini 1 depannya. Berarti P kurang daripada Q gitu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak pembahasan soal lainnya. Jika kalian belum paham sama apa yang sudah saya ajarkan tadi, bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Atau bisa tanya di link grup yang ada di deskripsi. Seperti itu. Nanti saya akan coba usahakan jawab ya. Tanyain aja di kolom komentar atau di link grupnya yang ada di kolom deskripsi. Dan juga kalau kalian ada yang mau donasi ya, donasi ke saya, bisa pakai link yang ada di deskripsi juga. Itu ada link traktir.id. Bisa cek di link tersebut. Oke, sekian. Terima kasih.